Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hobu. Perkenalkan, nama saya Alex Ganda Subrata, pengampu materi Jumsadi Damanik, Angkatan ke-16, Lembaga Penyelenggara Pelatihan Agro Nusantara, BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan mind mapping, akuntabilitas dan nasionalisme. Langsung saja, berikut mind mapping, akuntabilitas dan juga nasionalisme. Akuntabilitas dibagi menjadi 4 yang perlu dipahami, yaitu yang pertama konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat PNS yang akuntabel. Dimulai dari konsep akuntabilitas, yaitu memahami apa yang dimaksud dengan definisi akuntabilitas. Yang kedua, aspek akuntabilitas, di mana terdapat 4 poin, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, dan juga membutuhkan konsekuensi. Fungsi utama akuntabilitas terdiri dari 3, yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan juga peran belajar. Dan yang selanjutnya, arah akuntabilitas terbagi menjadi 2, yaitu horizontal dan vertikal. Tingkat akuntabilitas dimulai dari personal, naik untuk ke individu, naik ke kelompok, ke organisasi, dan juga naik ke stakeholder. Setelah memahami konsep akuntabilitas, dilanjutkan dengan mekanisme akuntabilitas. Mekanisme ini dibagi menjadi 3, yakni dimensi akuntabilitas, nilai-nilai akuntabilitas, dan juga langkah akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri menjadi 4, yaitu akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas proses, dan juga akuntabilitas kejujuran dan hukum. Nilai-nilai akuntabilitas terdiri dari kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan juga konsistensi. Langkah akuntabilitas yakni tentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi monitoring, berikan laporan secara lengkap, dan diakhiri dengan evaluasi dan juga masukan dan juga perbaikan. Setelah memahami mekanisme akuntabilitas, dilanjutkan dengan akuntabilitas dalam konteks organisasi. Dalam hal ini harus memahami yang namanya konflik kepentingan, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, dan juga penyimpanan, penggunaan data dan informasi pemerintah. Setelah memahami akuntabilitas dalam konteks, dilanjutkan dalam implikasi PNS yang akuntabel, yaitu berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan korup, berkaitan penggunaan sumber daya milik negara, berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan juga berkaitan dengan konflik kepentingan, di mana diantaranya yakni perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, yaitu PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi maupun komersial. PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan juga semua arahan. Menghindari perilaku curang dan korup, tidak terlibat dalam penipuan dan juga korupsi, dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan wewenang, melaporkan setiap pelanggaran kode etik dan juga korup, dilarang melakukan penipuan dan juga menyebabkan kerugian keuangan, memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara harus bertanggung jawab, menggunakan secara teliti dan efisien, pengeluaran uang harus berhubungan dengan pekerjaan, tidak digunakan pada pekerjaan partai politik maupun keuntungan pribadi, serta mematuhi kebijakan dan pedoman. Perilaku terhadap penggunaan data dan informasi pemerintah yakni bertindak secara transparan, menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia, mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan, mendorong efisiensi dan kreativitas, dan yang terakhir tidak menyalahgunakan informasi. Perilaku terhadap konflik kepentingan yaitu memastikan kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan tugas publik. PNS harus lebih memilih kepentingan umum, dapat memahami konflik kepentingan sesungguhnya, dan jika konflik kepentingan muncul segera laporkan kepada pimpinan, menjaga diri agar tidak timbul konflik kepentingan. Nah, demikianlah mind mapping dari akuntabilitas dan dilanjutkan dengan mind mapping nasionalisme. Nasionalisme terdiri dari nilai-nilai nasionalisme dan fungsi ASN, di mana dalam nilai-nilai nasionalisme ini tertuang dalam sila-sila Pancasila, yakni yang pertama sila ketuhanan, sila kedua
kemanusiaan, sila ketiga persatuan, dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dalam nilai-nilai nasionalisme ini lahirlah fungsi ASN. Yang pertama ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga dapat mewujudkan ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Demikian mind mapping, nasionalisme, dan juga akuntabilitas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.